min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Nazirul Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini kita mendapatkan karunia nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dengan segala nikmat, alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian subuh menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan nikmat taufiknya untuk selalu istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas hadis Nabi yang ke-292. Kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita akan coba baca dulu dalilnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau memberikan kesaksian tentang diri Nabi. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu katanya adalah orang yang paling dermawan dalam urusan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Makin dermawan lagi kalau sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, dan pada bulan Ramadan itu juga Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu selalu datang pada setiap malam bulan Ramadan menemui Nabi. Ngapoi ya'radu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Karena Nabi pengen setoran bacaan Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi itu melebihi angin yang bertiup kencang. Jadi kedermawanan Nabi melebihi angin yang bertiup kencang. Baik Bapak Ibu, itu bunyi hadisnya. Kita coba pelajari apa isi kandungan hadis tadi dan kita coba ambil manfaatnya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini dengan Nabi kedudukannya saudara sepupu. Bapaknya Abbas itu adik-beradik dengan bapaknya Nabi, yaitu Abdullah. Berarti Abdullah yang meriwayatkan hadis ini itu dengan Nabi kedudukannya saudara sepupu. Dan dia dekat dengan Nabi. Karena dekat dengan Nabi, dia banyak tahu tentang karakter Nabi. Di antara karakter Nabi yang dia ketahui, bahwa Nabi itu adalah ajwadun nas. Nabi itu orang yang paling dermawan, paling suka berbagi. Nah, itu tipikal Nabi, suka berbagi. Nah, ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa sosok Nabi kita Muhammad SAW itu bukan sekedar ngajak, bukan sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Nah, itu beda Pak, memberi contoh dengan menjadi contoh. Seorang bapak nyuruh anak, nak
Kau maghrib sholat di masjid ya. Ngapa? Karena sholat berjamaah di masjid itu apa? Besar pahala. Itu memberi contoh, Pak. Itu namanya memberi contoh. Nyuruh anak ke masjid. Anak pergi ke masjid, beginian Pak. Tapi sampai di rumah, tidak nengok bapaknya di masjid. Bapaknya di mana? Depan TV, Pak. Nah, berarti hanya pintar memberi contoh, tidak menjadi contoh. Nah, kita biasanya di situ, Pak. Kita pintar baik memberi contoh, tidak menjadi contoh. Nah, Nabi tidak demikian. Kalau bahasa Prabowo tahu, Pak, dak omon-omon. Nah, tipikal Nabi kita tuh bukan yang omon-omon. Ngajak kebaikan, dia juga yang terdepan membuktikan, melakukan tindakan kebaikan itu. Salah satu kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi adalah beliau orangnya dermawan, orangnya benar-benar membuktikan dengan cara suka berbagi. Maka wajar kemudian Allah sanjung Nabi di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Benar tak bunyi dalilnya? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Puji Allah, sungguh sudah ada teladan, suri tauladan yang konkret yang melekat pada diri seorang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekaligus peringatan terutama buat kami para mubaligh, para penceramah. Ternyata Allah itu marah, Pak, kalau kita pintar ngomong baik, ngajak baik, tapi tidak menjadi contoh. Nah, itu Pak ya, fasih berdalil, pintar berargumentasi, tindakannya tidak sama. Omongan A, perbuatannya B. Maka uji Allah apa? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci kepada seseorang yang ngomong tidak sesuai dengan perbuatan. Maka belajar dari hadis ini, Nabi memberikan contoh konkret. Beliau tidak hanya ngajak uang berinfak, tidak hanya ngajak uang berbuat baik, tidak hanya ngajak uang untuk bersedekah, tapi Nabi sendiri adalah orang yang paling terdepan membuktikan dengan tindakan nyata dia orang yang rajin berbagi, dia adalah sosok yang dermawan. Nah, ada poin penting di sini Bapak Ibu. Ibnu Abbas menggarisbawahi dengan tambahan kata bil khair. Bahasa Arabnya itu, Pak. Kalau bahasa kita itu kebaikan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi Muhammad itu, kata beliau, sosok yang sangat dermawan, ditambah lagi dengan kata bil khair, dalam kebaikan. Ini maknanya apa? Maknanya adalah Nabi itu, Pak Bu, kedermawanan dia itu tidak hanya sebatas dalam urusan harta, tapi kedermawanannya itu adalah dalam segala bentuk kebaikan. Kalau dia ada harta, dia dermakan hartanya. Mungkin pada saat yang sama dia tidak punya harta, tapi dia mau tetap berbagi. Apa yang dibaginya? Lewat ilmu. Tidak punya ilmu, berbagi lewat pikiran, saran. Tidak punya pikiran, berbagi lewat apa, Pak? Tenaga. Tidak punya tenaga, berbagi dengan apa? Senyum, bagus. Tidak bisa berbagi dengan senyum, merengut terus, apa, Pak? Berbagilah dengan doa. Tidak baca juga dengan doa, apa, Pak? Diam. Jadi Nabi dalam semua, kita pernah belajar dulu Pak ya, ada orang datang nemui Nabi, nak minta bantuan dengan Nabi. Pada saat itu Nabi tidak kati nian Pak, yang nak dinjuk itu tidak kati. Tapi Nabi tidak mati akal.
tetap pengen berbuat baik, apa? Ngenjuk saran. Nah itu masih ingat Pak, kita belajar. Apa katanya? Coba kau temui dia. Nah, Bapak itu mungkin bisa bantu kamu. Nabi ditemui, diminta bantuan, cuma tidak pacak bantu, dekati dia. Tapi dia tetap berusaha cak mano memberikan solusi terbaik. Nah, dinjuk saran, coba kamu temui dia. Bapak itu kemungkinan bisa bantu. Ternyata benar, orang itu bisa bantu. Maka keluarlah hadis Nabi apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjuk kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Nah, gara-gara Nabi nunjuk saran ke situ, uang itu yang berbuat baik, Nabi dapat pahala juga dari kebaikan orang itu. Karena dia pacak berbuat baik lewat Nabi yang buka jalannya. Nah, di situ Pak. Jadi Bapak Ibu, kita dalam hadis ini dianjurkan, poinnya adalah berdermalah kita, berbuat baiklah kita dengan sebatas kemampuan kita. Dan kebaikan itu tidak selalu dalam bentuk harta. Boleh dengan tenaga, boleh dengan pikiran, boleh dengan doa dan seterusnya. Ini masjid misalnya Pak, pengen sana tuh nak membebaskan lahan parkir, perlu duit ratusan juta, nak bayar itu misalnya Pak, masjid kosong, kosong ini apa nama tuh kasnya. Nah, ketua masjid kita ngusi pengumuman, Bapak Ibu kita butuh dana untuk membebaskan tanah lahan parkir misalnya Pak. Nah ayo kita yang gotong royong Pak, yang punya duit dermakan lewat duitnya, insya Allah selama itu dipakai pahalanya ngalir juga untuk kita. Yang dakati duit pakai apa Pak? Mungkin lewat pemikiran, Pak aku dakati yang pacak dibantu lewat duit, cuma aku punya kenalan Pak, insya Allah orangnya dermawan Pak, dia punya usaha ini usaha itu, silakan Pak buat by proposalnya, aku siap ngantarnya atau aku mendampingi Bapak, kita nemui dia. Nah, itu bantu juga namanya Pak, lewat pemikiran. Tidak punya duit, tidak punya pemikiran, bantu apa kita Pak? Bantu lewat tenaga. Hari Minggu ada pengumuman, Bapak Ibu yuk kita gotong royong bersihkan lahan parkir, ayo datang kita bantu lewat tenaga. Tidak punya tenaga, bantu lewat doa. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pengurus masjid lancar galau. Nah, bantu kita Pak lewat doa. Nah, dekati yang pacak dibantu doa juga udah baca, maka yang terakhir apa Pak? Diam. Nah, jangan yang keenam. Apa yang keenam tuh Pak? Bantu duit ida, bantu tenaga ida, bantu pemikiran ida, bantu doa ida, diam ida. Nah yang keenam ngerecoki Pak. Salah galau gawe masjid tuh Pak. Apa lah gawe nak beli lahan lagi, lahan masih banyak. Dan ketiga lain minta sumbangan lah. Nah ngacau tuh lah. Aduh tuh yang macam aduh dah Pak di sini. Dati di sini Pak. Dati di sini Pak. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus Abdullah bin Abbas melanjutkan kesaksiannya. Nabi itu kata beliau kalau ketemu Ramadan makin semangat lagi berbagi. Nah, berarti poinnya apa Pak? Dari hari-hari biasanya memang galak berbagi, bukan musiman Nabi itu Pak. Bulan ini baik, bulan besok pelit, bulan selanjutnya medit, bulan selanjutnya kikir, dak. Tapi terus menerus suka berbagi Nabi itu Pak. Nah makin menjadi-jadi Nabi galak berbagi itu kapan? Kalau ketemu Ramadan. Waduh semakin semangat lagi Nabi untuk berbagi. Maka nular, alhamdulillah kebaikan Nabi itu nular ke kita Pak. Jingolah kita kalau bulan Ramadan galak bagi takjil ya Pak ya. Takjil apa Pak? Takjil bukuan ya Pak ya. Nah, bagi takjil, ngenjuk masukin kotak infak, galak. Yang mungkin sebelum Ramadan kita tuh agak berat berbagi. Tidak tahu ngapo dia dalam Ramadan ringan yang kita mengeluarkan apa yang kita miliki untuk berbagi.
Nah, Nabi kalau sudah ketemu Ramadan makin menjadi-jadi, suka betul untuk berbagi untuk di dalam bulan suci Ramadan itu. Nah, selain itu Bapak Ibu, yang disaksikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, selain di bulan Ramadan makin menjadi-jadi, ada kejadian juga di bulan Ramadan. Apa kejadiannya? Disaksikanlah oleh Ibnu Abbas, kalau di bulan Ramadan itu Nabi selalu kedatangan tamu yang agung, yaitu malaikat Jibril. Nabi itu selalu kedatangan tamu, yaitu berupa malaikat Jibril di malam hari. Dalam bentuk apa malaikat Jibril datang, Pak? Hah? Saya baca di riwayat, Nabi nengok malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikatnya, bersayap segala macam, Pak ya. Itu cuma 2 kali. Kalau yang saya tahu dalam sejarah itu cuma 2 kali. Nabi nengok malaikat dalam bentuk wujud asli, punya sayapnya membentang tertutup seluruh ufuk langit ini, Pak, saking besarnya. Kapan peristiwa yang dia tengok dalam wujud asli? Satu, ketika beliau mendapatkan wahyu pertama kali di mana, teman? Di Gua Hira. Yang kedua, peristiwa super dahsyat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Selebihnya kata ulama berubah wujudnya seperti manusia. Pernah ada kasus Nabi lagi bermajelis ilmu cak kita nih, Pak, banyak sahabat yang datang, ada Umar, ada Abu Bakar dan teman-teman yang lain. Tiba-tiba datang tamu mendekati Nabi dengan pakaian rapi serba putih, lalu bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Dijawab semua oleh Nabi. Sudah dijawab, balik uang ini, Pak. Kaget semua orang. Lalu Nabi bertanya, kamu tahu tak siapa yang datang barusan? Tidak tahu ya Rasulullah. Nah, itulah malaikat Jibril. Nah, itu diantara contoh malaikat itu pernah datang menemui Nabi, bukan pada wujud aslinya, ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah berubah wujud membentuk seperti manusia. Nah, hal yang sama, Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan selalu kedatangan malaikat Jibril. Kapan datangnya? Malam hari. Ngapoi? Nah, rupanya Nabi nak setoran. Setoran apa, Pak? Al-Qur'an. Nabi maco, malaikat nyimak. Nabi maco, malaikat dengar. Terus Nabi baca, malaikat dengar. Jadi malaikat Jibril itu membawa misi Allah, nak ngecek bacaannya ini benar dak, harokatnya, fathahnya, domahnya, kasrohnya, termasuk susunannya. Manu susunan Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas dan seterusnya. Maka sekarang yang ada di tangan kita Al-Quran 30 juz, 114 ayat, di awalnya surat Al-Fatihah, di akhirnya surat apa? An-Nas. Sudah terverifikasi benar-benar valid, karena yang datang menyimak itu adalah malaikat Jibril. Jadi yang datang ke kita hari ini Al-Quran tidak usah lagi diragukan. Kalau satu pun huruf yang dicoba dirubah, bukan satu huruf, titiknya baik, huruf ba, titiknya satu di bawah, ditambah sikok, jadi apa, Pak? Ya. Huruf ta, titiknya 2 di pucuk, ditambah sikok, jadi sa. Kita robah kedudukannya itu, ketahuan, Pak, akan ketahuan. Dan Allah sudah pastikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga kitab suci Al-Quran. Maka sampai hari ini tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang steril kecuali Al-Quran. Yang lainnya apa, Pak? Terkontaminasi dengan banyak perubahan. Nah, sementara Al-Quran, alhamdulillah, kitab suci kita tidak ada perubahan sedikit pun. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini, Pak, ada poin penting
yang coba para ulama kita terdahulu ingin mengambil manfaat dari hadis ini, maka apa yang dilakukan oleh para ulama kita, terutama ulama-ulama salaf, apa Pak? Kalaulah masuk Ramadan, nah ini mungkin kita bisa ngambil pelajarannya saja, walaupun belum tentu kita bisa mampu mengamalkan sebagai pengetahuan. Ulama-ulama terdahulu, saya baca riwayat biografi para ulama itu Pak, kalaulah masuk Ramadan, stop segala kegiatan. Selain paginya, siangnya puasa, malamnya tarawih dan witir, nah dia cuma fokus dua berdasarkan hadis ini. Apa fokusnya Pak? Satu, banyak baca Quran. Dua, diisi dengan banyak sedekah. Barangkali ngambil hadis ini Pak. Jadi para ulama dulu Pak, Masya Allah, mereka senang betul menunggu-nunggu kehadiran Ramadan, rindu betul dengan Ramadan. Kalau lagi bertemu dengan Ramadan, apapun bentuk kegiatannya yang bersifat duniawi, stop. Siang puasa, malam tarawih dan witir, sekaligus diisi kegiatan di bulan Ramadan itu cuma dua. Rajin baca Quran, seperti Nabi kalau malam baca Quran dihadiri malaikat. Yang kedua, banyak diisi dengan sedekah. Nah pertanyaannya Pak, dari hadis ini kira-kira waktu yang paling ideal kita baca Quran itu kapan? Di bulan Ramadan? Tahajud. Terus kalau nengok hadis ini malam Pak. Kalau nengok hadis ini yang paling ideal baca Quran itu malam. Kalau nengok hadis ini di bulan Ramadan. Tetapi kata ulama, kita mungkin punya kendala. Ya Pak ya? Kita punya kendala. Siang 13 jam nahan lapar dan haus. Dilanjut dengan malam, semangat ibadah kita sholat tarawih plus witir. Balik ke rumah jam berapa? Jam 9. Sampai di rumah tidur. Sehingga kalau nak dipaksa untuk baca Quran, kemungkinan kita punya kendala. Yang mampu Masya Allah luar biasa berarti Pak. Nah sekalipun demikian, kalaupun tidak bisa malam nak niru persis seperti bunyi hadis tadi, seperti yang dilakukan Nabi pada malam hari, ya udah apa-apa kalau tidak baca malam. Karena yang namanya Ramadan dihitung 24 jam. Siang tetap disebut Ramadan, malam juga tetap disebut Ramadan. Jadi kalaupun tidak bisa malam, siang jadi pagi, sore dan seterusnya. Ya Pak ya, sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagian terakhir Pak, Ibnu Abbas memberikan kesaksian kedermawanan Nabi itu melebihi angin yang bertiup. Itu di ujung hadisnya Pak. Ajwadu minar rihil mursalah. Lebih dermawan, kedermawanan Nabi itu melebihi angin yang bertiup. Apa tuh Pak maknanya? Ada penjelasannya nanti di kitab Fathul Bari karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dimaksud dengan melebihi angin bertiup itu dilihat dari 3 sisi. Pertama, dilihat dari sisi kecepatan. Nah itu Pak, coba kalau kita lihat angin yang bertiup itu Pak, ketika menerjang pepohonan lumayan cepat Pak ya, berhembusnya cepat. Nah Nabi itu punya karakter seperti angin yang kencang dalam bertiupnya. Kalau dia bersedekah maknanya apa? Cepat, tidak tunda-tunda. Asal ketemu uang yang memang layak dibantu, dia tidak pakai perhitungan lagi, tidak banyak pertimbangan ini dan itu Pak. Langsung njuk, ketemu ini njuk, ketemu ini njuk, ketemu ini njuk. Kalau memang layak dibantu dan dia punya kemampuan untuk bantu itu, seperti angin yang cepat bertiup. Dan Bapak Ibu,
Mungkin Bapak Ibu punya cerita masing-masing, Pak. Kita tuh kadang-kadang nak berbuat baik ditunda, akhirnya kesempatan nak berbuat baik itu tidak terwujudkan, gagal, Pak. Saya pernah ngalami itu, Pak. Waktu ada tugas di Masjid Agung As-Salam, parkir kendaraan, pas di menara, Pak, di menara Masjid Agung, saya dapati ada ibu-ibu basah mukonya, ngusap muka terus, air mata keluar. Ay, ibu ini ada masalah aja, ketemu ibu, kenapa bu nangis? Disebutlah, Pak, aku nih baru diusir anak, katanya. Loh, ibu di mana tinggal? Disebutlah waktu itu daerah Tabah Cemeke, Pak. Ibu pengen balik tak? Ya pengen, katanya. Cuma aku udah kasih ongkos. Aku lagi udah megang duit, Pak. Cuma aku janji, ibu habis sholat zuhur kaki. Ini kebetulan azan, Pak. Habis sholat zuhur kita ketemuan lagi sini, ya. Ya nak, katanya. Dan niat betul, Pak, kita nak nunjuk dia, nak bantu dia. Begitu sudah sholat zuhur, ketemu lagi di tempat tadi. Ku cari-cari, dekati lagi ibunya, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, berbuat baik itu memang kadang-kadang segera juga, Pak. Jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang peluangnya tertutup kalau ditunda-tunda. Nah, tipikal Nabi itu berbuat baik seperti angin yang berhembus kencang, Pak. Nah, ini yang pertama. Jadi cepat. Yang dimaksud melebihi angin bertiup itu maknanya adalah cepat. Yang kedua, makna melebihi angin yang bertiup itu apa? Terus menerus. Jadi angin tuh kalau lagi bertiup tidak ngerem-ngerem, Pak. Tidak, langsung itu. Nah, tipikal Nabi maknanya seperti angin yang terus menerus, tidak musiman dalam berbuat baik. Tidak musiman, Pak. Jadi terus menerus, asal ada yang pacak dibantu, bantu. Itu tipikal Nabi. Nah, yang terakhir yang dimaksud seperti angin yang bertiup adalah dari sisi luasnya cangkupan. Luasnya apa? Cangkupan. Angin kalau lagi bertiup tidak milih-milih, Pak. Seluruhnya kena yang ada di wilayah itu. Nah, Nabi kurang lebih seperti angin, cangkupannya luas. Kalau kita ke pantai misalnya, Pak, ada angin yang bertiup, siapa yang kena tiup angin? Seluruh. Yang mandi kena tiup angin, yang tidak mandi juga kena dapat tiupan angin. Yang pakai baju, yang tidak pakai baju kena juga tiupan angin. Nah, tipikal Nabi, cangkupan kebaikan dia meluas. Dalam urusan berbagi, seringkali Nabi tidak lihat uang ini sholat, ini tidak sholat. Layak dibantu, sholat, tidak sholat, njuk. Itu tipikal Nabi, Pak. Bahkan lebih dari itu, Pak. Muslim, tidak muslim, beriman, tidak beriman, memang layak dibantu, bantu oleh Nabi, Pak. Dan dari kebaikan itulah dakwah Nabi sampai. Betapa banyak yang tadinya benci dengan Nabi, benci dengan Islam, tapi Nabi tetap menonjolkan kebaikan, sisi kebaikannya, maka yang tadinya benci tertarik dengan Islam. Nah, itu maksud dengan apa? Kebaikan, kedermawanan Nabi melebihi apa? Tiupan angin yang melebihi dari angin yang bertiup kencang. Baik Bapak Ibu, menyisakan pertanyaan, Pak, mungkin nanti lain waktu atau sekarang Bapak bisa bantu jawab. Tadi Nabi, Bu, Pak, dalam kisah ini tadi Nabi malam Ramadan ditemui siapa, Pak? Malaikat. Pertanyaannya saya, Pak, muncul pertanyaan saya. Di zaman kita hari ini, bukan lagi di zaman Nabi, dan kita juga bukan Nabi, masih memungkin tidak malaikat menemui kita? Masih tidak, Pak? Kita bertemu dengan malaikat. Ada tidak kemungkinan kita manusia biasa dipertemukan dengan malaikat? Ada. Yang pasti malaikat Israel, Pak.
malaikat yang tukang cabut nyawa apa? Israel. Tidak, bukan itu Pak. Bukan malaikat pembawa rahmat, tapi malaikat yang seperti malaikat Jibril yang memuji kita. Mungkin tidak Pak? Hah? Baik, langsung baik Pak, kita bantu jawab Pak ya. Kalau ditanya di zaman kita hari ini masih memungkin tidak kita ditemui oleh malaikat, diuji lewat malaikat? Jawabannya Pak, apa kata ulama? Masih Pak. Tetapi yang harus digarisbawahi, haram hukumnya mengklaim aku barusan ketemu malaikat. Haram. Sebab yang tahu kita temu itu malaikat bukan kita. Siapa? Nabi. Nah sekarang Nabi dah ganti. Bahwa masih ada malaikat yang ditakdirkan oleh Allah berwujud manusia untuk menemui kita dengan berbagai macam tujuan, mungkin nak nguji kita, masih mungkin. Tapi tidak satu pun yang boleh mengklaim aku barusan ketemu malaikat. Nak sepadek cak manapun wongnya, kiai, ustadz segala macam, jangan dipercaya. Kalau terang-terangan ngaku barusan ketemu malaikat. Tapi kalau menduga-duga boleh. Menduga-duga. Ya Pak ya? Nah gitu. Wih, barusan aku tadi caknya ani nih anak. Jangan-jangan malaikat. Nah boleh. Tapi kalau aku tadi ketemu malaikat, nah dosa dipercaya Pak. Apa? Mama Gupron tuh Pak, model Mama Gupron tuh. Baca bicara dengan semut, baca taruh dengan malaikat. Nah itu tidak boleh Pak. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah sampai jam 6, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan besok. Hadis apa besok? Kemarin kan hadis arba'in. Yang baru itu hadis apa? Kitab. Ya kitab apa? Lupa. Ada kitab. Baru mulai ya jadi ayat kedua. Oke guys, besok kita ada kajian lagi. Besok Ustaz Said. Ya. Baru dimulai kitabnya, baru halaman, baru hadis